Semangat pagi teman-teman leader. Transformasi saat ini merupakan proses yang tidak dapat dihindari bagi organisasi atau korporasi manapun. Hanya dengan bertransformasi, suatu organisasi diharapkan dapat tetap bergerak lincah di tengah perubahan untuk tetap dapat relevan dengan lingkungannya. Relevan terkait dengan produknya atau layanannya, atau yang dihasilkan atau diberikan, cara beroperasinya, maupun cara menangani dinamika internalnya. Hakikatnya, proses transformasi bukan hanya perubahan secara mendasar bagi satu organisasi, tapi juga bisa berupa perubahan-perubahan kecil yang juga harus dilakukan untuk penyesuaian tadi. Dalam skala ini kita akan melihat dengan jelas bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi faktor yang sangat penting bagi keberhasilan perubahan itu. Disinilah dituntut kemampuan seorang leader dalam menangani dan membawa anggota timnya melewati fase yang seringkali membuat rasa tidak nyaman, situasi yang chaotic, bahkan frustasi yang sangat mempengaruhi performance tim secara keseluruhan. Lalu bagaimana coaching dapat membantu para leader untuk melewati situasi dan kondisi di atas? Pertama-tama teman leader, coaching kalau kita lihat definisinya didefinisikan sebagai bermitra dengan klien atau coachee dengan memprovokasi pikiran dan proses kreatif yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Jadi jelas dari beberapa kata kunci dalam definisi ini dapat menjabarkan bagaimana coaching dapat membantu dalam menangani perubahan atau transformasi. Kata bermitra, provokasi pikiran, proses kreatif yang menginspirasi menggambarkan bagaimana coaching jika dilakukan dengan benar akan membantu tim kita untuk merasa dilibatkan, didengarkan, dan dipercaya memiliki potensi yang dapat digunakan dalam proses transformasi tadi, sehingga muncul kesadaran kenapa harus berubah, kepercayaan diri untuk menjalaninya, dan rasa memiliki terhadap proses yang mungkin penuh tekanan, tuntutan, ataupun target yang harus didapatkan. Kedua, teman-teman, seorang leader dengan kemampuan coaching yang baik akan dapat membantu timnya untuk menemukan dan mengeksplorasi ide dan solusi yang ada dalam timnya, memotivasi mereka untuk bertanggung jawab dan menjalankannya, serta yang paling penting membangun akuntabilitas terhadap apa yang dilakukannya selama proses perubahan atau transformasi berjalan. Jadi coaching membantu tim untuk menggunakan potensinya menghadapi perubahan. Ketiga, dalam diri manusia atau dalam konteks organisasi, teman-teman, dalam diri tim kita, tindakan seseorang biasanya sangat ditentukan dari apa yang dipikirkan dan dirasakan. Nah, dalam proses perubahan atau transformasi, pikiran dan perasaan mereka biasanya akan sangat penuh dengan tuntutan perubahan atau transformasi tadi. Misalnya tuntutan menjalankan satu proses baru, tuntutan memonitor segala hasilnya dalam waktu tertentu, tuntutan mempelajari hal baru untuk mendukung perubahan, sampai pada tuntutan menjaga performa bisnis saat situasi kacau di tengah proses perubahan. Semua akan masuk dalam pikiran dan perasaan tim kita. Seperti apapun yang berlebihan, untuk dapat berdaya guna dalam bentuk tindakan, input pikiran dan perasaan ini harus ditata dan diseimbangkan agar tindakan mereka selaras dengan situasi yang dibutuhkan. Nah, disinilah seorang leader dengan kemampuan coaching yang baik akan membantu mereka menata ruang pikiran dan perasaan mereka, sehingga mereka mampu menggunakan semua sumber daya dalam gudang pikiran dan perasaannya dengan nyaman, tanpa harus merasa kewalahan dengan tuntutan yang ada. Dari ketiga hal yang di atas, sangat jelas bagaimana coaching dapat membantu mendinginkan roda organisasi yang sedang bergerak dengan cepat di tengah lingkungan yang dinamis melalui pendinginan komponen utamanya, yaitu manusianya, tim kita. Teman-teman leader, mari kita tingkatkan level leadership kita dengan menguasai coaching di samping model pengembangan SDM lainnya yang sudah dikuasai.